Shalom, satu sukacita untuk sekali lagi berjumpa dengan Anda lewat online dan saya percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita. Mari sekali lagi kita satu dalam doa dan kita mulai. Bapa kami dalam surga, kami mengenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, sebab firman-Mu berkata urapan itulah yang mengajar. Oleh sebab itu urapi kami supaya kami bisa memahami, urapi kami supaya kami bisa mengerti, urapi kami supaya ketika kami memahami dan mengerti, kami bukan menjadi pendengar saja, kami bukan menjadi pengkolektor khotbah, tetapi kami benar-benar menjadi pelaku kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kejadian pasal 4 ayat pertama dalam topik dan tema Kain dan Habel. Kalau Anda lihat tema yang diberikan oleh LAI pada Alkitab kita. Tapi mari perhatikan Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu, Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Izinkan saya memberi sebentar komentar sebelum kita melanjutkan. Seringkali tidak banyak orang memperhatikan bahwa peristiwa ini cukup aneh menurut tradisi dan budaya dalam Alkitab. Kalau Anda terbiasa dengan Alkitab, Anda akan menemukan bahwa Alkitab punya budaya di mana apabila ada seorang anak lahir, biasanya sang ayahlah yang akan memberi nama kepada anak itu. Sebab budaya Alkitab hari itu adalah budaya patriarki. Patriarki berarti laki-laki lebih dominan, laki-laki punya status lebih tinggi daripada perempuan. Itu sebabnya ketika ada seorang anak lahir, maka sang ayahlah yang akan memberi nama kepada anaknya yang baru lahir. Apabila Anda menemukan dalam Alkitab, apabila seorang ibu memberi nama kepada anaknya yang baru lahir, biasanya Anda akan menemukan bahwa ada persoalan di tengah-tengah keluarga itu hari tersebut. Saya beri contoh pada Anda, misalnya, masih ingat tentang kompetisi persaingan antara Rahel dan Lea? Dan kalau Anda perhatikan dengan baik bahwa setiap anak yang dilahirkan mereka itu diberi nama oleh sang ibu masing-masing, terutama Rahel dan Lea. Itu menunjukkan bahwa memang ada persoalan dalam rumah tangga Yakub hari itu. Dalam hal ini pertikaian, perselisihan antara Rahel dan Lea. Dan kalau Anda maju lebih jauh sedikit ketika Rahel akan melahirkan anaknya yang terakhir, Benyamin, karena sulit dalam mengandung, sulit dalam melahirkan Benyamin hari itu, sebelum Rahel meninggal karena kesulitan dalam melahirkan, Rahel sempat memberi nama pada anak itu Ben-Oni. Ben artinya anak, Oni berarti kesusahan. Ben-Oni berarti anak kesusahan, anak yang mendatangkan susah dalam hidup sang ibu. Anda lihat mengapa sang ibu memberi nama kepada anak? Ya, sebab ada persoalan dalam rumah tangga, dalam hal ini kesulitan dalam melahirkan anak. Itu sebabnya dia menitipkan nama Ben-Oni, anak kemalangan, anak kesusahan, anak penderitaan kepada anak yang dia lahirkan. Hanya ketika Rahel meninggal, Yakub kemudian tidak setuju dengan nama Ben-Oni dan mengganti nama Ben-Oni menjadi Benyamin. Ben berarti anak, Yamin berarti kanan, berarti Benyamin berarti anak tangan kananku, anak kepercayaanku, anak kesukaanku. Anda lihat bahwa setiap kali seorang ibu memberi nama kepada seorang anak dalam tradisi Alkitab, kita akan menemukan ada persoalan di dalamnya. Saya beri contoh lagi tentang Yabes misalnya. Beberapa waktu yang lalu ramai tentang doa Yabes sekali lagi. Nah, ternyata tidak banyak orang sadar bahwa Yabes adalah nama yang diberikan oleh sang ibu kepada sang anak. Ternyata nama Yabes diberikan oleh sang ibu kepada sang anak. Dan arti kata Yabes bersifat negatif, sebab arti kata Yabes berarti kesedihan. Mengapa seorang ibu memberi nama kepada anaknya kesedihan? Mari bertanya dulu sebentar. Kenapa sang ayah tidak memberi nama? Di manakah sang ayah? Saya tidak tahu sebab Alkitab tidak memberitahukan kepada kita, tetapi saya coba menduga. Jangan-jangan sang ayah tidak ada di situ ketika sang ibu melahirkan anak. Kemana sang ayah? Apakah dia sementara pergi dengan selingkuhannya?
Saya tidak tahu, ataukah mungkin dia meninggal ketika sang ibu sementara hamil tua dengan sang anak. Itu sebabnya sang ayah tidak ada di situ. Tapi apapun penyebabnya, Anda akan menemukan bahwa memang ada persoalan dalam rumah tangga hari itu. Ketidakhadiran sang ayah di tengah-tengah persalinan sang ibu. Itukah sebabnya kemudian sang ibu memberi nama anak ini kesedihan. Anak yang ditanggung, anak yang dikandung dalam kesedihan. Anak yang menyakitkan hati, anak yang penuh dengan kemalangan. Untuk meyakinkan Anda, ketika Yabes berdoa, Alkitab perlu mencatat bahwa dan Tuhan meninggikan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan sebelum itu dijawab oleh Tuhan, Yabes direndahkan lebih daripada saudara-saudaranya. Kenapa Yabes direndahkan? Sekali lagi saya tidak mengerti, tapi jangan-jangan dari namanya terlihat jelas sebab Yabes disebut anak kesedihan. Yabes dianaktirikan lebih daripada saudara-saudaranya sebab dianggap sebagai pembawa kemalangan, pembawa kesedihan. Tapi singkat kata sekali lagi, maksud saya adalah setiap kali kita temukan dalam Alkitab seorang ibu memberi nama kepada seorang anak, kita akan menemukan bahwa ada persoalan di tengah-tengah keluarga hari itu. Contoh terakhir yang saya bisa beri buat Anda adalah kasus kelahiran Yesus. Ingat, nama Yesus diberikan malaikat kepada Maria dan bukan kepada Yusuf. Di kemudian hari kelak baru kemudian diberikan pada Yusuf. Tetapi nama Yesus itu diberikan kepada Maria. Kenapa diberikan kepada Maria? Sederhana, sebab memang ada persoalan dalam keluarga, sebab Maria belum menikah dengan Yusuf. Bahkan Yusuf bermaksud untuk menikahi Maria dan menceraikan, berarti kembali lagi ada persoalan. Yang pasti adalah setiap kali seorang ibu memberi nama kepada anak, kita akan menemukan bahwa ada masalah dalam keluarga itu. Yang menariknya adalah dalam Kejadian 4, kelahiran anak pertama dalam Alkitab, tiba-tiba kita temukan bahwa yang memberi nama sang anak Kain bukanlah Adam, tetapi justru yang memberi nama anak Kain justru adalah sang perempuan Hawa. Sebab Alkitab kemudian jelas berkata, perempuan itu berkata, Kain berarti anak laki-laki dari pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa bukan Adam yang memberi nama. Ini hanya dugaan saya, tafsiran pribadi saya. Jangan-jangan memang ada persoalan antara Hawa dan Adam hari itu. Kalau ada persoalan, Anda tanya persoalan mana kira-kira Pak? Dalam dugaan saya, dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya pada Adam, mengapa engkau memakan buah yang aku larang untuk engkau makan? Adam tanpa sungkan-sungkan menyalahkan Hawa dan berkata, perempuan yang engkau ciptakan dan taruh di sampingku, dialah yang memberikan aku makan buah terlarang itu. Jangan-jangan tindakan Adam itu sekalipun tidak dikatakan oleh Hawa, tapi jangan-jangan melukai hati Hawa dengan dalam. Walaupun mereka masih ada dalam pernikahan, tetapi sakit hati Hawa, luka dalam hati Hawa, jangan-jangan masih tetap ada sampai lahirnya Kain. Sehingga Hawa yang mengambil langkah pertama dan memberi nama anak itu Kain, yang berarti anak laki-laki yang aku dapatkan dari pertolongan Tuhan. Artinya Hawa memberi nama anak itu Kain, anak laki-laki, sebab berdasarkan nubuatan Tuhan sendiri di Kejadian pasal 3 bagi Anda yang tahu. Sebab Tuhan berjanji bahwa keturunan perempuan, keturunan Hawa, anak laki-laki Hawa inilah yang akan mengalahkan si ular dan meremukkan kepala si ular. Artinya ketika Kain lahir, Hawa menaruh pengharapan yang sangat besar terhadap kehadiran Kain sebagai anak yang akan mengembalikan mereka kembali ke Taman Eden. Jadi Hawa punya harapan bahwa Kainlah yang akan mengembalikan kejayaan keluarga, mengalahkan setan, membawa mereka kembali ke dalam hadirat Tuhan, kembali ke Taman Eden, pleasure, kesukaan. Oleh sebab itu Hawa menaruh pengharapan yang besar dari keberadaan Kain. Sebentar, hanya sekedar komentar juga. Jangan-jangan kita orang tua selalu memberi kepada anak beban pengharapan yang besar dari kita orang tua, yang notabene kita orang tua seringkali tidak pernah mengalami. Maksud saya begini,
Kalau ada orang tua dulu kepengen les piano, pengen main piano, tapi waktu dulu masih muda, orang tua tidak bisa bayar uang les piano, orang tua tidak bisa beli piano, sehingga ketika dia bertumbuh besar, dia tidak bisa les piano waktu kecil, tapi ketika dia bertumbuh besar, dia sukses, dia berhasil, dan dia punya anak. Coba tebak, seringkali orang tua tanpa tanya anak suka atau tidak suka main piano, orang tua akan berkata, "Nak, main piano." Sebab dulu mama kepingin main piano tapi tidak bisa main piano. Papa dulu kepingin main piano tapi tidak bisa main piano. Sekarang kamu harus main piano. Orang tua memberi beban pengharapan yang mereka sendiri tidak pernah bisa lakukan. Apabila ada seorang ibu menikah dengan seorang laki-laki dan kemudian ternyata laki-laki malas sehingga mereka miskin, maka apabila sang ibu punya anak perempuan yang cantik, biasanya coba tebak, sang ibu akan bilang sama anak perempuan yang cantik, "Nih, kalau kamu mau nikah nanti, jangan lupa satu hal, cari orang kaya." Kenapa? Sebab itu lahir dari pengharapan orang tua yang tak tercapai. Sama dengan Kain. Kain dipenuhi dengan beban pengharapan sang ibu yang tak tercapai. Betapa merindukan kembali lewat Kain mereka bisa menemukan Eden yang sesungguhnya. Untuk meyakinkan Anda, coba Anda lihat ayat 2 berikutnya. Untuk meyakinkan Anda bahwa Kain adalah anak emas sang mama, Anda perhatikan ayat 2. Tidak lama kemudian Alkitab berkata selanjutnya dilahirkannya lah Abel. Habel, coba kita perhatikan baik-baik. Kita tahu arti nama Kain dalam Kejadian 4 ayat 1, anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Tapi saya tanya pada Anda, apakah Alkitab memberitahukan kepada kita arti nama Habel? Alkitab seakan-akan tidak perlu repot-repot memberitahukan arti nama Habel kepada kita. Bahkan untuk memberi identitas pada Habel, Alkitab hanya berkata Habel adiknya siapa? Kain. Seakan-akan Kainlah anak emas, Kainlah yang berharga dalam keluarga itu. Saudara yang lain tidak lebih tidak kurang hanyalah adik dari sang anak emas, adik dari sang jenius. Mungkin Anda pernah lihat apabila ada orang punya 2-3 orang anak. Anak pertama jenius, pinter, sementara adik-adiknya biasa-biasa. Waktu di sekolah, coba tebak, guru akan berkata, "Oh, kamu adiknya si jenius." Anda dan saya kemudian menemukan bahwa anak-anak kedua dan ketiga hidup dalam bayang-bayang kegemilangan sang kakak. Artinya Kainlah yang menjadi anak emas Hawa memang hari itu. Habel tidak lebih daripada sempalannya Kain, adiknya Kain. Tidak lebih hanya daripada sidekicknya, hanya orang kedua, orang ketiga, orang keempat, hanya sampingan dari yang orang bernama Kain. Kainlah yang paling emas, Kainlah yang paling kuat, Kainlah yang paling hebat. Makanya ketika saya baca ini dan memahami ini, sekarang saya bisa mengerti kenapa Tuhan ketika menerima pemberian Habel dan menolak pemberian Kain, tiba-tiba kita temukan Kain menjadi marah, benci, iri, kecewa, dan hendak membunuh Habel. Kain akan pada satu titik berkata, "Bukankah kata mama, sayalah yang akan mengembalikan kejayaan keluarga. Kata mama, sayalah yang akan membawa kita kembali pada hadirat Tuhan. Kata mama, saya yang hebat. Kata mama, saya yang paling penting. Habel hanyalah adik saya." Kata mama, kata mama, kata mama, kata mama. Tetapi ketika Tuhan menerima pemberian Habel dan menolak pemberian Kain, perhatikan, semua arti hidup, harga diri, keberadaan, identitas Kain hancur hari itu juga. Anda bisa bayangkan Kain yang dibesarkan untuk membawa keluarga pada kesuksesan, membawa keluarga kembali ke Taman Eden hadirat Tuhan, tiba-tiba Tuhan menerima Habel dan menolak dia. Berarti selama ini apa yang Kain yakini dari kata mama seakan-akan menjadi tidak benar. Anda bisa bayangkan, Anda menghidupi satu keyakinan kebenaran selama berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba Anda temukan apa yang Anda yakini salah. Anda akan merasa bahwa puluhan tahun semua usaha saya karena keyakinan ini menjadi sia-sia. Gak ada artinya. Dan Anda menjadi orang yang kosong sebab ternyata Anda salah dalam apa yang Anda yakini. Sama dengan Kain. Kain dibesarkan dalam satu keyakinan bahwa dialah yang berarti. Tiba-tiba Tuhan menerima Habel dan Tuhan menolak persembahan Kain.
begitu saja seluruh harga dirinya hancur. Tuhan harus mengingatkan Kain, itu sebabnya yang aku tolak adalah pemberianmu, bukan menolak engkau. Kalau engkau melakukan yang baik, bukankah aku juga menerima pemberianmu? Sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam gejolak hati Kain, tapi Kain terlanjur dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan pada akhirnya kita tahu singkat cerita, Kain membunuh Habel. Mari coba Anda lihat ayat 11. Kejadian 4 ayat 11, ketika Kain membunuh Habel, ini yang terjadi. Kejadian 4 ayat 11, tiba-tiba Tuhan datang pada Kain dan berkata kepada Kain, maka sekarang perhatikan, terkutuklah engkau. Garis bawahi kata terkutuklah engkau. Anda lihat seringkali ada banyak orang Kristen kembali lagi salah mengerti. Mereka berpikir bahwa ketika Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 berbuat dosa, Tuhan mengutuk Adam dan Hawa. Tetapi sebenarnya kalau Anda baca baik-baik, Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa dalam Kejadian 3. Tuhan mengutuk ular, ya. Tuhan mengutuk tanah di mana mereka berada, ya. Tapi Tuhan tidak pernah mengutuk Adam dan Hawa. Tuhan berkata bahwa aku mengutuk tanah di mana engkau berada, sehingga dengan susah payah, dengan jerih payah engkau akan mendapatkan hasil dari tanah yang penuh dengan semak belukar. Anda lihat yang Tuhan kutuk bukan Adamnya, yang Tuhan kutuk adalah tanahnya. Tetapi dalam Kejadian 4 ayat 11, ketika Kain membunuh Habel, tiba-tiba Tuhan berkata, terkutuklah bukan tanah, tapi terkutuklah engkau. Artinya kebencian, iri hati, kemarahan, kekecewaan itu akan selalu menjadikan kita sebagai pribadi yang terkutuk. Dan apa hasil dari orang menjadi pribadi yang terkutuk? Lihat ayat 12. Kejadian 4 ayat 12. Ada 3 hal yang digarisbawahi Tuhan ketika dia berkata terkutuklah engkau, menjadi pribadi yang terkutuk. Ayat 12, nomor 1, Tuhan berkata, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Artinya ketika engkau mengisi hidupmu dengan iri hati, kemarahan, kebencian, kekecewaan, trauma, kekhawatiran, maka apapun yang engkau kerjakan tidak lagi akan memberikan hasil yang maksimal kepadamu. Tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya engkau yang seharusnya dapat 10, ternyata engkau cuma dapat 7, engkau cuma dapat 6, bahkan mungkin engkau cuma dapat 5. Anda bilang, tapi saya masih diberkati Tuhan. Betul, tapi Anda diberkati dari 5, Anda diberkati dari 6, Anda diberkati dari 7. Padahal Tuhan mau memberi Anda 10. Dalam pengembangan diri, biasanya kami mengajarkan teman-teman dalam pengembangan diri, jangan pernah mengambil keputusan penting ketika engkau sementara emosional. Jangan mengambil keputusan penting kalau engkau sementara dipenuhi dengan kemarahan. Kenapa? Sebab ketika engkau ada dalam kemarahan dan engkau mengambil keputusan penting, biasanya keputusan yang kamu ambil itu salah. Sebab engkau didorong oleh kemarahan dan bukan oleh akal sehat. Jangan cepat mengambil keputusan penting ketika engkau sementara sedih dan larut dalam kesedihan. Kenapa? Sebab biasanya ketika engkau lagi sedih dan larut dalam kesedihan, keputusan yang engkau ambil biasanya akan salah. Sama, Tuhan berkata ketika engkau iri hati, engkau benci, engkau khawatir, engkau takut, engkau dihantui oleh semua perasaan yang negatif, maka engkau tidak akan pernah menghasilkan yang maksimal dalam hidup ini. Tapi perhatikan yang kedua. Tuhan kemudian melanjutkan berkata, engkau bukan hanya menjadi apa yang engkau usahakan tidak memberi hasil maksimal, tapi yang kedua, engkau menjadi seorang pelarian. Kata pelarian, saya coba cek bahasa aslinya kata pelarian, gampangnya begini. Engkau akan ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke situ, ke sini. Engkau akan ke kiri dan ke kanan, sebab engkau tidak punya tempat untuk berdiam. Engkau tidak punya rumah. Artinya engkau tidak punya tempat yang engkau bisa sebut sebagai rumah. Kata pelarian ini pernah digunakan untuk menggambarkan pengembaraan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Artinya mereka hanya ada dalam tenda. Kenapa? Sebab padang gurun bukan rumahnya mereka.
Mereka harus berpindah dari satu tempat pada tempat yang lain. Mungkin dalam waktu sehari sudah harus angkut barang. Mungkin mereka akan tinggal seminggu, harus angkut barang lagi. Mungkin mereka akan tenang, mereka pikir ini akan jadi rumah sebab mereka sudah tinggal sebulan, tapi kemudian mereka harus berangkat lagi. Sebab itu bukan rumah. Izinkan saya memberi definisi rumah menurut saya. Rumah adalah tempat di mana saya bisa datang dengan segala kekurangan saya. Saya bisa hadir dan menunjukkan segala kegagalan saya tanpa pernah takut untuk ditolak oleh mereka yang ada di dalam rumah. Kalau saya hadir di sini depan Anda, saya harus pakai baju yang rapi, lengan panjang, kemeja batik, celana panjang, saya pakai sepatu, saya pakai kaos kaki, saya harus sisiran, saya harus lihat penampilan di kaca. Kenapa? Sebab this is not my home. Ini bukan rumah saya. Saya harus tampil, saya berhadapan dengan orang. Tetapi ketika saya ada di rumah, saya akan melepaskan baju lengan panjang saya akan pakai kaos oblong. Saya akan melepaskan celana panjang saya akan muncul dengan celana pendek. Saya tidak perlu bersepatu di rumah. Saya tidak perlu kaos kaki di rumah. Saya nggak perlu dilihat cermin saya sudah rapi atau tidak. Saya bisa tampil apa adanya dengan segala kelemahan saya, sebab saya tahu saya tidak akan ditolak oleh orang yang ada di dalam rumah. Anda bayangkan kalau Tuhan berkata pada Kain, maka engkau tidak akan punya rumah. Engkau tidak akan pernah punya tempat di mana engkau bisa menyebut itu sebagai rumah. Artinya engkau akan mengenakan dari satu topeng kepada topeng yang lain, dari satu panggung sandiwara kepada panggung sandiwara yang lain. Makanya ada lagu lama yang berkata, hidup ini hanyalah panggung sandiwara. Kenapa? Sebab memang kita penuh dengan kejaiman kita, jaga image kita, dan kita harus mencoba menyenangkan orang lain dengan segala kemunafikan kita. Kita tidak berhenti dari satu sandiwara kepada satu sandiwara yang lain. Sebab kalau kita menunjukkan diri kita sesungguhnya apa adanya, seringkali kita akan takut untuk ditolak oleh orang. Ada orang berkata, saya berani menunjukkan diri saya apa adanya. Betul, tetapi berapa banyak orang yang bisa menerima Anda? Sehingga kita tidak bisa menyebut itu rumah. Rumah bagi saya adalah tempat di mana ketika saya capek, saya penat, saya menemukan bahu di mana saya bisa bersandar. Saya bisa menemukan tempat di mana saya menemukan rest dan istirahat. Makanya ketika Tuhan Yesus mengundang dan dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia menunjukkan kepada kita bahwa rumah kita yang sesungguhnya hanya ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya percaya. Dan yang ketiga, dia berkata bukan hanya pelarian tetapi pengembaraan di bumi. Kata pengembara agak serupa dengan pelarian, tetapi kata pengembara berarti bergerak ke kiri dan ke kanan tapi dengan hati yang penuh dengan kepedihan. Kata pengembara ini bisa saya gambarkan waktu saya sempat lihat mama saya ketika papa saya meninggal. Saya sempat lihat mama saya di depan peti jenazah papa saya sambil menggelengkan kepala. Mama saya berkata, nggak mungkin ini terjadi. Dan waktu saya membaca arti kata pengembara, saya berkata, itulah pengembara. Orang yang bergerak kiri dan kanan tidak punya rumah, tapi yang paling penting, dia tidak menemukan rest untuk hatinya. Pelarian bicara tentang ekspresi di luar kita, tetapi pengembara bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Artinya pengembara adalah kamu akan disakiti, tetapi sakit hatimu tidak akan pernah menemukan obat. Engkau akan dikecewakan, tetapi kekecewaanmu tidak akan pernah bisa dipulihkan, disembuhkan. Engkau akan mengalami kemarahan, tetapi kemarahanmu tidak akan mendapatkan keredaan. Engkau akan dibenci, tetapi kebencianmu tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Sesuatu yang tidak bisa diobati. Anda bisa bayangkan hidup dengan kekosongan tanpa bisa diisi. Itu seperti rasa gatal yang gak bisa digaruk. Anda menemukan apa yang akan membahagiakan saya, apa yang akan memuaskan saya. Saya sudah coba kekayaan sama seperti Salomo, mencoba pada seksual, mencoba pada ketenaran, mencoba pada nama besar, mencoba pada kekuasaan, tetapi semua itu tidak akan pernah mengisi sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita. Itulah pengembara.
Itu sebabnya ayat 13, kalau Anda perhatikan tiba-tiba Kain berkata begini, ayat 13, hukumanku terlalu besar, ini lebih daripada yang dapat kutanggung. Artinya Kain berkata, siapa yang bisa hidup seperti ini? Siapa yang bisa hidup seperti ini? Hidup dari satu panggung sandiwara pada satu panggung sandiwara. Dari satu topeng kepada satu topeng. Kita hidup dengan berjuta-juta topeng. Dari satu pengembaraan. Hati di mana kita tidak bisa menemukan pemulihan. Hati kita tidak bisa menemukan ketenangan. Hati kita tidak bisa menemukan istirahat. Hati kita tidak bisa menemukan pengampunan. Hati kita tidak bisa menemukan damai sejahtera dan sukacita. Makanya dia berkata, hukumanku terlalu berat. Ayat 14 dia berkata, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Perhatikan, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi yang menurut Kain paling berat bukan karena hidup tidak bisa maksimal, bukan. Yang paling berat adalah persoalan di mana dia tidak bisa menemukan sesuatu yang akan memberi istirahat kepada hidupnya, kepada hatinya. Ayat 15 Tuhan memberi konklusi yang luar biasa. Sebab ayat 15 Tuhan kemudian berkata begini kepada Kain, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian perhatikan, Tuhan menaruh tanda pada Kain. Tanda. Kata tanda buat saya menarik sebab kata tanda bahasa aslinya berarti menjadi sebuah peringatan. Dan Tuhan berkata, engkau tidak akan mati Kain. Artinya Tuhan tidak pernah membalas dosa Kain dengan kematian. Bahkan Tuhan memperpanjang hidup Kain dengan cara dia menjadikan Kain peringatan. Sebab arti kata tanda adalah peringatan. Ini tafsiran saya. Artinya apabila ada seorang ibu berjalan bersama dengan anaknya dan berjumpa dengan Kain, maka sang ibu akan balik badan sebentar, bilang sama sang anak, nak, lihat orang itu om Kain. Nak, pesan mama satu, jangan pernah jadi sama seperti Kain. Jangan pernah hidup dengan kemarahan, jangan pernah hidup dengan iri hati, jangan pernah hidup dengan kekecewaan, jangan pernah hidup dengan sakit hati, jangan pernah hidup dengan semua itu, jangan pernah. Kain dijadikan tanda, peringatan. Artinya saya menangkap ada sedikit kerinduan Tuhan begini. Kain, kamu sudah melakukan kesalahan, tapi Tuhan memperpanjang kehidupan Kain, menjaga kehidupan Kain supaya Kain mau mengalami pertobatan. Itu tafsiran saya. Supaya lewat kesaksian hidup Kain yang dirubahkan oleh Tuhan, saya merasa itu menjadi peringatan kepada setiap kita yang membaca dan mengenal Kain untuk berkata, orang yang hidup dengan iri hati, kebencian, kemarahan, trauma, kekhawatiran tidak akan pernah berbahagia seumur hidupnya. Itu menjadi kesaksian dan peringatan bagi setiap kita. Jangan pernah jadi seperti Kain. Dari mana mereka tahu bahwa itu Kain? Ini dugaan saya. Jangan-jangan dalam Kejadian 4 ada yang percaya, ada sebagian orang Yahudi percaya bahwa raut mukanya Kain itu berbeda. Saya mungkin setuju sebab Alkitab pernah berkata, Tuhan sendiri berkata pada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram. Saya kasih tahu apa yang ada di hati selalu terpancar di muka. Ada jemaat yang mukanya keras. Ketemu dengan pendeta di gereja, pura-pura tersenyum. Apa kabar? Shalom Bapak. Tetapi Anda boleh senyum, tetapi senyum Anda tidak bisa menutupi kekerasan dalam muka seseorang. Biasanya Anda akan tahu kalau pendeta-pendeta ngerti. Anda kalau lagi berbeban berat, Anda hidup dengan tidak bersyukur, Anda boleh coba tersenyum. Tapi senyum Anda tidak akan pernah bisa menutupi beban berat, kehidupan tanpa syukur dalam hidup Anda. Tidak akan pernah bisa menutupi. Kami tahu, hanya kami tidak beritahu sama Anda. Tapi kami bisa melihat, makanya ada lagu lama yang berkata, kulihat di wajahmu, apa?
kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sesuatu yang ada dalam hati bisa terlihat. Tapi ada sebagian orang Yahudi percaya bahwa kata tanda di sana, dan mereka bertanya, apa itu tanda? Dari mana itu tanda? Dan mereka berkata, itu bukan raut muka. Tapi ada yang bilang, itu adalah abjad terakhir dari huruf Ibrani, yaitu Taf. Kita punya abjad atau huruf terakhir dari huruf alfabet kita, yaitu Z. Tapi orang Ibrani punya abjad terakhir Taf. Dan simbol dari Taf, kalau ini benar, adalah salib. Dan buat saya, tanda salib jangan-jangan bukan hanya tanda supaya dia tidak dibunuh, anugerah Tuhan yang diberikan. Tapi saya percaya tanda saliblah obat atas kemarahan, kekecewaan dalam kehidupan seseorang. Artinya sampai Anda dan saya bisa melihat bahwa kasih Kristus itu dalam hidup kita jauh lebih besar daripada kebencian kita, kesalahan orang lain kepada kita. Barulah Anda dan saya bisa menerima yang namanya pengampunan dan memberikan pengampunan. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang tidak bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan lebih besar dalam hidupnya daripada kesalahan orang lain kepada dia. Bukankah itu yang dikatakan Yusuf ketika dia berkata pada saudara-saudaranya, saudara-saudara berkata, balaskan kepada kami apa yang kami perbuat, sebab papa sudah meninggal, sekarang engkau bisa buat apapun yang engkau mau. Tiba-tiba Yusuf berkata, oh kamu tidak perlu tuntut aku lakukan itu, gak perlu suruh aku perbuat itu, sebab engkau boleh berbuat sesuatu yang jahat, mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi semua yang engkau buat jahat, Tuhan mereka-rekakannya, membuatnya menjadi kebaikan bagiku. Sebab kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lebih besar daripada keburukan orang terhadap kita. Sampai Anda bisa melihat pada salib kasih Tuhan, penebusan Tuhan jauh lebih besar daripada kekecewaan Anda. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kemarahan Anda. Kasih Tuhan lebih besar daripada trauma dan kekhawatiran Anda. Kasih Tuhan lebih besar daripada ketakutan Anda. Bahkan hari ini ketika Anda ada dalam ketakutan, roda ekonomi yang sementara seret, semua yang serba tidak pasti, ketakutan mulai muncul. Tapi mari belajar melihat bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada semua itu. Dan hanya melihat ketika kasih-Nya lebih besar daripada ketakutan kita, baru kita bisa menemukan keberanian. Ketika kasih Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran kita, barulah kita bisa menerima kekuatan. Kasih Tuhan lebih besar daripada kebencian orang kepada kita, barulah kita bisa mengampuni. Kasih Tuhan lebih besar daripada kekecewaan dalam sebuah keadaan, barulah kita bisa mengucap syukur. Kasih Tuhan lebih besar daripada keputusasaan, barulah kita bisa berharap. Kasih Tuhan adalah jawaban. Sebenarnya Tuhan taruh kepada Kain sebagai sebuah jawaban untuk semua persoalan yang ada dalam hati Kain. Engkau hanya bisa menemukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar. Dan hari ini saya berdoa, kasih Tuhan yang besar tercurah dalam hidup Anda dan saya hari ini. Kasih Tuhan yang terbesar, jauh lebih besar daripada segala sesuatu, dicurahkan dalam hidup Anda dan saya hari ini. Dan hari ini biarlah kita isi dengan mengucap syukur. Hari ini kita isi dengan iman. Hari ini kita isi dengan pengampunan. Sebab kita melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, sungguh Engkau lebih besar daripada segala sesuatu. Soalannya seringkali hati kami membuat Engkau terlihat lebih kecil daripada segala sesuatu. Sebab kami selalu memandang pada kemarahan kami dan bukan pada kasih-Mu. Kami selalu memandang pada kegagalan kami dan bukan pada kasih-Mu. Kami memandang pada keputusasaan kami dan bukan pada kasih-Mu. Hari ini lewat kisah Kain kami diajar untuk memandang Engkau, memandang kasih-Mu lebih daripada segala sesuatu. Seharusnya Kain menemukan kasih Tuhan, penerimaan Tuhan. Seharusnya Kain berlari pada Tuhan dan bukannya kemudian mencoba menyelesaikan persoalan hari itu dengan kebenaran pribadi.
Kain mencoba membunuh Habel dan membunuh Habel, berpikir bahwa semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi normal, tapi justru disitulah kegagalan terbesar dalam kehidupan Kain. Ajar kami hari ini, seringkali kami berusaha dengan kemampuan kami, dengan perasaan kami, dengan keinginan kami, dengan pikiran kami dan cara kami, dan tidak pernah belajar bertanya kepada Engkau, tidak pernah belajar mengikuti Engkau, sehingga kami pikir kami bisa menyelesaikan segala sesuatu lewat kemarahan. Kami bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan bentakan, teriakan. Kami berpikir bahwa kami bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan pembunuhan. Kami berpikir kami bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan pembalasan, kekerasan, dan kekejaman. Kami berpikir bahwa kami bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuasaan kami, dengan kekayaan kami. Kami salah. Seperti Kain salah, kami seringkali salah. Ajar hari ini untuk kami memandang pada satu hal. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi di mana bahkan uang tidak bisa menolong nyawa orang, di mana kedudukan kekuasaan bahkan tidak bisa menolong nyawa seseorang, di mana pengetahuan hari itu tidak pernah cukup untuk menolong nyawa seseorang. Hari ini kami belajar untuk memandang pada kasih-Mu yang lebih besar daripada segala sesuatu. Sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih daripada kekuatan hidup kami, lebih daripada persoalan hidup kami, bahkan lebih daripada panjangnya kehidupan kami. Kemurahan-Mu, kasih-Mu lebih daripada hidup. Biarlah kasih yang sama tercurah dimanapun kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.